Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semuanya untuk selalu memperbaiki niat, mentajdid, memperbaharui niat di dalam segala amal dan perbuatan kita. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang pertama kali dihisab oleh Allah justru bukan orang-orang yang melakukan maksiat atau melakukan keburukan-keburukan, namun orang-orang tersebut justru adalah mereka yang banyak melakukan ketaatan, namun karena salah niat mereka dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, yaitu orang-orang atau seseorang yang belajar ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu yang berkaitan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan semuanya, syariat, ya, akidah ataupun yang lainnya. Kemudian diajarkan ilmu tersebut. Dia juga adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang tersebut, fa'arrafa alaihi ni'amah, Allah mengingat-ingat, menjelaskan kepada orang tersebut nikmat-nikmat yang telah Allah berikan di dunia. Fa'arafah, kemudian orang tersebut mengetahui nikmat itu, mengingat nikmat yang ada, yang telah dia dapatkan di dunia itu. Kemudian ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fama amilta biha, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Jawaban orang tersebut di hadapan Allah adalah ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar ilmu, kemudian aku ajarkan ilmu tersebut, dan aku membaca Al-Quran. Itu semua adalah untuk mengharapkan ridhamu. Ini pengakuan daripada orang tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala alimu al-ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang tersembunyi ataupun yang nampak, yang sudah mengetahui niat yang terselubung di dalam hati orang tersebut, mengatakan kadzabta, engkau telah berdusta, engkau berbohong, ya. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal 'alim. Engkau itu belajar dan mengajarkan ilmu supaya dikatakan orang alim, orang yang pandai. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan engkau adalah qari. Faqad qil, dan itu telah dikatakan di muka bumi atau di atas keselama ia hidup. Maka apa yang terjadi, sahabat sekalian? Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeret orang tersebut sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran yang bisa kita ambil dari
potongan hadis ini adalah bagaimana supaya kita selalu menjaga niat kita, memperbaharui niat di dalam semua amal kita. Membaca Al-Quran, kemudian mempelajari ilmu-ilmu, bil khusus ilmu agama, itu pada dasarnya adalah suatu amalan yang sangat mulia. Namun ketika salah niat, maka bisa bernilai salah juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya adalah orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Maka step ataupun langkah-langkah yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah, yang pertama, ketika kita ingin belajar, maka yang harus kita benahi dulu adalah niat kita. Kita berniat hanya betul-betul mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu berlindung dari bisikan setan yang akan selalu menggoda kita. Ketika kita belajar, boleh jadi niat-niat buruk itu dimasukkan oleh setan supaya kita menjadi orang yang masyhur atau untuk mendapatkan sedikit daripada kehidupan dunia. Nah, ini kita berlindung, perbaiki niat, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kemudian kita ajarkan ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan Al-Quran. Tidak cukup hanya dengan dibaca, tapi dipelajari maknanya, ditadaburi arti-artinya, ya, kemudian diamalkan, bahkan didakwahkan selama kita masih hidup di muka bumi ini. Nah, inilah sahabat sekalian, sebagai pengingat untuk saya sendiri dan kita semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari niat-niat yang tidak baik. Allah meluruskan niat kita di dalam beramal dan beribadah. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.